Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Penerbangan Palembang, Ibu Igusti Agung Ayu Mas Oka. Yang terhormat para Wakil Direktur Politeknik Penerbangan Palembang. Yang terhormat para pejabat eselon. Yang terhormat Dr. Yesi Budiarti selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, di mana kita diberi kesehatan pada hari ini untuk menghadiri acara sosialisasi terkait persiapan new normal di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang pada hari Senin 15 Juni 2020. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian sosialisasi new normal, pemutaran video new normal, sesi tanya jawab, pertanyaan dari tim poliklinik kepada audiens, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita memulai acara ini. Sebelum memulai acara ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, langsung saja kita ke acara intinya, yaitu penyampaian sosialisasi terkait new normal yang akan disampaikan oleh Dr. Yesi Budiarti. Kepada Dr. Yesi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Ibu Direktur Politeknik Penerbangan Palembang, para wadir, para pejabat eselon, serta seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang yang berbahagia. Izinkan saya dalam penyampaian materi, masker dibuka supaya lebih jelas dalam fonasinya. Oke, izin Bu, saya ke bawah supaya lebih enak nanti menyampaikan materinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana kondisinya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini negara Indonesia sedang menjalani yang namanya pandemi COVID-19. Entah itu mulai dari kota Jakarta, Depok, Bogor, sampai dengan ke tempat kita di Kota Palembang.
dengan angka kasus positifnya yang setiap hari akan terus meningkat. Tapi pemerintah Indonesia, khususnya dari kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sudah mengumumkan ada beberapa provinsi ataupun kabupaten yang telah melakukan yang namanya kebijakan new normal. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian, khususnya di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang, sudah siap menjalani kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan new normal? Siap? Siap Bapak Ibu, kayaknya bapak-bapaknya aja nih yang siap. Ibu-ibunya gimana? Siap. Benar siap Bu? Siap, oke. Jadi sekarang pertanyaannya, slide yang pertama adalah ready for the new normal. Sebelum kita menginjak penjelasan mengenai pedoman apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kehidupan secara new normal dengan berdampingan dengan pandemi corona atau COVID-19, tidak ada salahnya kalau kita review lagi sosialisasi dulu ya yang pas awal disampaikan oleh dokter ahli penyakit dalam mengenai coronavirus. Ya. Apa sih sebenarnya corona? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide yang pertama ini. Corona adalah mikroorganisme dari spesies atau bangsa virus yang penampilannya nampak seperti ini. Ini gambaran seperti karikatur. Ya. Coronavirus itu sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada. Tapi penularan bukan dari manusia ke manusia, tapi dari hewan. Kemudian pada tahun 2019, di penghujung 2019, di RRC, tepatnya di Kabupaten Wuhan, itu ditemukan spesies virus corona terbaru yang namanya SARS-CoV-2, ya, di mana penularannya bukan dari hewan lagi, tapi dari manusia ke manusia. Apa sih sebenarnya yang diserang oleh coronavirus spesies terbaru ini? Yaitu saluran pernafasan, khususnya adalah jaringan paru-paru. Kemudian karakteristiknya hampir menyerupai penyakit pernafasan yang dulu juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu SARS. Namun bedanya SARS angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan angka kematian pada coronavirus. Kemudian kalau di Indonesia ditemukannya pada tahun 2020. COVID-19, kenapa 19? Ya karena ditemukannya pertama kali di penghujung tahun 2019. Gejalanya apa saja? Yang pasti gejalanya berkaitan dengan gangguan saluran pernafasan. Contohnya seperti diawali demam, kemudian diikuti juga adanya batuk, kemudian pilek atau flu. Bahkan pada kondisi tertentu, di mana kondisinya berat pada penderita COVID, bisa sampai dengan sesak nafas atau bahkan gagal nafas. Oke. Nah, perlu diketahui bersama sebenarnya coronavirus itu bisa menyebar melalui apa saja atau bisa menginfeksi atau menular melalui apa saja. Sebenarnya penularan dari coronavirus ini ada dua. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua adalah secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung gimana Bapak Ibu sekalian? Yaitu melalui droplet. Ketika apa? Ketika penderita coronavirus batuk maupun bersin, tidak menggunakan masker, kemudian di dekatnya ada orang yang sehat, ya, tidak memakai masker juga. Nah, percikan atau droplet dari batuk ataupun bersin tadi akan langsung masuk ke saluran pernafasan orang yang sehat tadi, sehingga akan menginfeksi. Sedangkan penularan secara tidak langsung dapat terjadi yaitu dari permukaan benda ataupun barang yang sudah tercemar oleh virus corona. Entah itu dari bahan plastik, besi, aluminium, ataupun kertas. Nah, kita lihat seberapa lama sih pertahanan coronavirus di beberapa media atau barang yang kita temui di sekeliling kita sehari-hari. Yang pertama adalah di udara. Berapa lama coronavirus bertahan di udara? Kurang lebih 3 jam.
Ya. Kemudian yang kedua adalah di barang-barang dengan bahan dari tembaga itu bisa bertahan kurang lebih 4 jam. Kemudian di aluminium bisa bertahan 2-8 jam. Kemudian di sarung tangan medis ataupun operasi bisa bertahan 8 jam. Ya. Kemudian di karton ataupun kardus 24 jam bertahan coronavirusnya. Kemudian di benda atau barang terbuat dari besi ataupun baja yang nirkarat itu bertahan 2-3 hari. Kalau pada kaca dia bisa bertahan lebih lama yaitu 4 hari, dan di kayu juga 4 hari. Kemudian di kertas yang mungkin kita sehari-hari kontak dengan kertas di area kerja kita di kantor, itu bisa bertahan lebih lama lagi, 4-5 hari. Ya. Kemudian yang terakhir di plastik. Di plastik juga bisa bertahan lama, yaitu 2-3 hari, atau bahkan pada kasus tertentu itu bisa bertahan lebih lama lagi dari 2-3 hari, yaitu bahkan bisa bertahan sampai 5 hari. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya kita sebagai pegawai pasti beraktivitas di area kerja, di kantor maupun di rumah, pastinya menemukan barang-barang atau benda dengan resiko kemungkinan sudah terkandung virus corona. Kertas contohnya. Bapak Ibu sekalian pasti sering sekali kan menggunakan kertas, dan kita nggak tahu kertasnya itu steril atau tidak. Gitu. Sedangkan di kertas dia bisa bertahan sampai 5 hari. Kemudian si coronavirus nih punya karikaturnya. Manusia takut kepadaku. Karena apa? Karena apabila manusia sudah terpapar oleh aku, maka manusia tersebut akan menjadi sakit apabila daya tahan tubuhnya tidak optimal. Bagaimana tanda-tandanya? Yang pasti pertama, apapun itu, mau virus, mau bakteri, ataupun mikroorganisme lainnya, begitu terpapar ke badan seorang manusia, reaksi manusia akan membentuk yang namanya antibodi. Entah itu imunoglobulin G ataupun imunoglobulin M. Akibatnya apa? Ada yang tanpa gejala, ada yang tidak bisa membentuk antibodi, sehingga apa yang terjadi? Mungkin saja terjadi yang namanya demam sebagai respon tubuh terhadap masuknya mikroorganisme. Selain demam apalagi? Batuk, flu atau pilek, bahkan kondisi berat berakhir dengan sesak nafas dan gagal nafas. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bahwa seseorang sudah terpapar coronavirus? Yang pasti harus sesuai dengan standar atau SOP dengan pemeriksaan. Pemeriksaan yang ada di negara kita, di Indonesia, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah rapid test untuk COVID-19, dan yang kedua adalah pemeriksaan PCR swab. Di mana sensitivitasnya dan spesifitasnya lebih tinggi pada PCR swab untuk menentukan apakah seseorang memang positif atau negatif. Sedangkan pada rapid test, dia hanya menunjukkan reaktif dan non-reaktif. Ini terkait dengan Bapak Ibu sekalian di Politeknik Penerbangan Palembang sudah menjalani yang namanya rapid test 2 hari dan ada beberapa hari untuk susulan. Mungkin akan banyak pegawai di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tuh reaktif? Apa artinya non-reaktif? Saya nggak ngerti. Nah, makanya sebelum kita menuju ke new normal, saya akan menjelaskan mengenai apa arti reaktif dan non-reaktif pada rapid test, sehingga tidak ada ambigu atau kesalahan atau kekeliruan dalam menginterpretasikan hasil dari rapid test. Ya. Kita bedakan dulu antara rapid test dengan PCR swab. Kalau rapid test sendiri itu merupakan tes yang bisa dilakukan secara massal, seperti yang kita kemarin ada 2 gelombang, kan bisa banyak itu dilakukan. Kemudian dan hasilnya yang keluar dari rapid test ini adalah lebih cepat. Estimasinya sekitar 15 sampai dengan 20 menit kalau menggunakan darah dari darah kapiler yang terdapat pada ujung jari. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin rapid testnya menggunakan darah yang ada di darah vena atau pembuluh darah yang lebih besar. Itu masih diproses lagi untuk mendapatkan serum atau plasma. Jadi prosesnya lebih lama lagi, sekitar kurang lebih 3-4 jam baru bisa selesai. Ya. Kemudian, interpretasi rapid test sebenarnya hanya untuk mengetahui apakah pada tubuh seseorang sudah terbentuk yang namanya imunoglobulin atau zat antibodi, imunoglobulin M dan imunoglobulin G.
bukan untuk menentukan positif atau negatifnya seseorang menderita COVID-19. Perlu digarisbawahi. Bukan menentukan positif atau negatifnya seseorang menderita COVID-19. Ini hanya screening awal, bukan penentu diagnosa seseorang menderita COVID-19. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah PCR swab test. Perbedaannya pada PCR swab yang diambil bukan darah Bapak Ibu sekalian, tapi sampel dahak atau lendir yang diperoleh dari hidung dan tenggorokan. Jadi beda ya. Makanya kenapa? Karena sampelnya diambil langsung di saluran pernafasan, lebih spesifik dan lebih tinggi sensitivitas atau akurasinya. Karena rapid test bukan alat diagnostik, cuma screening awal. Sedangkan PCR swab adalah pemeriksaan diagnostik untuk coronavirus. Makanya kenapa interpretasi pada rapid test dan juga pada PCR swab berbeda. Kalau pada rapid test dinyatakan reaktif dan non-reaktif. Sedangkan pada PCR swab positif dan negatif. Ya. Jadi sudah pasti kalau PCR swabnya positif, ya memang di dalam tubuh seseorang itu yang positif PCR swabnya mengandung coronavirus di dalamnya. Oke. Nah, rapid test COVID-19. Rapid test COVID-19 ini sebenarnya memiliki spesifik dan sensitif tertentu dengan batasan yang tertentu juga apabila dilakukan pemeriksaan rapid test pada waktu yang tepat. Ya. Jika dilakukan pemeriksaan rapid test pada waktu yang tidak tepat, kemungkinan interpretasi dari hasil rapid testnya memberikan informasi yang tidak akurat atau salah. Ya. Kemudian pemaknaan atau interpretasi pada hasil rapid test harus dilakukan secara hati-hati. Ya. Makanya kenapa orang yang menentukan reaktif dan non-reaktif bukan sembarang orang. Mereka adalah orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Contohnya adalah salah satunya analis laboratorium yang sudah terlatih atau dokter yang mendampinginya. Ya. Karena jangan salah, nanti akan dilihat juga rapid test alatnya seperti apa sih, saya bingung. Sebenarnya mirip-mirip seperti alat tes kehamilan. Ya. Kalau positif dia ada garis merahnya, kadang-kadang ada didapat garis merahnya hanya samar-samar. Ya. Nah, walaupun rapid test ini relatif tes yang sederhana, standar dari pengambilan sampel darah, baik darah kapiler maupun darah vena harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku atau sesuai dengan SOP. Nggak bisa juga sembarangan orang yang mengambil. Ya. Dan kenapa kemarin kita diambilnya tidak dari ujung jari atau darah kapiler? Karena memang rapid test paling bagus adalah menggunakan darah dari vena yang akan disentrifuse atau diputar lagi itu untuk mendapatkan serum atau plasma. Serum atau plasmanya ini setelah 1,5 jam disentrifuse, inilah yang akan dites darahnya. Bukan darah yang langsung diambil, langsung dites. Tapi diproses lagi oleh alat sentrifuse. Ya. Nah, ini PCR swab. PCR swab adalah suatu pemeriksaan yang bersifat diagnostik terhadap ada tidaknya seseorang menderita coronavirus. Ya. Disarankan bahwa untuk menegakkan diagnosa, kita harus melakukan pemeriksaan PCR swab sebanyak 2 kali. Kalau bisa sebanyak 2 hari secara berturut-turut bila memungkinkan. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan ke dalam hidung seseorang yang mau di PCR swab dan ke dalam tenggorokan itu dimasukkan semacam stick. Rasanya nggak nyaman sekali. Sangat amat tidak nyaman. Ketika dimasukkan stick itu ke dalam rongga mulut, itu akan merangsang timbul muntah. Kemudian ke hidung pun rasanya tidak nyaman. Rasa sakit itu mungkin timbul sampai ke kepala. Ya. Itulah perjuangan seseorang yang harus bisa mengetahui apakah benar saya memiliki infeksi coronavirus atau tidak. Karena tidak hanya berhenti sampai rapid test saja. Kalau memang reaktif hasilnya harus confirm dengan PCR swab. Nah, ini dia. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau tahu kalau hasil saya non-reaktif dua-duanya apa ya artinya? Kalau misalkan saya punya hasil rapid testnya ternyata salah satu ada yang reaktif, apa sih hasilnya? Nah, ini dia penjelasannya.
Seseorang dengan IG itu adalah bukan Instagram ya Bapak Ibu, tapi imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Imunoglobulin G itu biasanya akan timbul pada seseorang yang sudah terkena infeksi yang sifatnya kronis atau sudah lama. Kemudian sifatnya juga menetap biasanya. Kemudian IgM atau imunoglobulin M itu akan timbul sebagai suatu antibodi ketika virus pertama kali masuk. Jadi di awal-awal proses infeksi terjadi. Ya. Jadi kalau misalkan imunoglobulin M-nya yang reaktif, sudah terjadi proses infeksi sebelum dilakukannya 7-10 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan rapid test, dan dia masuk ke dalam fase yang namanya fase akut infeksi, fase puncak infeksi. Ya. Dan biasanya imunoglobulin M ini sifatnya masih sementara. Kemudian yang kedua, apabila seseorang memiliki hasil rapid test dengan IgM-nya adalah non-reaktif, tapi IgG-nya adalah reaktif, ini menunjukkan bahwa sudah terinfeksi secara kronis dan sudah melampaui yang namanya fase akut atau fase puncaknya infeksi. Dan biasanya IgG ini sifatnya menetap biasanya pada seseorang. Kemudian apabila keduanya mau IgG maupun IgM sama-sama hasilnya reaktif, jadi ada double reaktif, apa yang akan terjadi? Ya, ini penilaiannya. Infeksi virus sudah berlangsung 7-10 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan rapid test. Ya. Kemudian saat ini masuk ke dalam fase infeksi akut, ya, atau akut infeksi, dan kemudian belum selesai satu infeksi, kemungkinan ada infeksi yang lain. Ya. Kemudian mungkin di sebagian besar pegawai di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang memiliki hasil yang nomor 4, yaitu IgG maupun IgM-nya adalah non-reaktif. Apa artinya? Non-reaktif artinya belum ditemukannya adanya zat antibodi atau zat kekebalan tubuh seseorang. Kemungkinan bisa dua. Pertama, memang belum terpapar infeksi virus COVID-19, ya. Atau yang kedua, sudah mulai masuk virus, namun tubuh orang tersebut belum bisa membentuk zat antibodi sehingga belum terdeteksi. Ya, dua kemungkinan. Jadinya bisa disimpulkan bahwa baik reaktif maupun non-reaktif kita sama-sama semuanya memiliki faktor resiko. Ya, bukan berarti yang non-reaktif bebas untuk selamanya. Ya. Yang non-reaktif artinya belum terbentuk zat antibodi karena kemungkinan belum terinfeksi atau sudah masuk virus namun belum terbentuk zat antibodi. Itu maknanya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, seperti test pack atau tes kehamilan. Ini rapid test instrument kit. Jadi ada garis yang untuk C-nya atau control, kemudian IgG sama IgM. Nah, itu yang di bawahnya kalau garisnya tiga-tiganya timbul, ada di C, G, dan M-nya berarti itu double reaktif. Jadi yang IgG-nya reaktif, IgM-nya juga reaktif. Kemudian kalau yang C-nya ada garis juga dan di M-nya garis tapi G-nya enggak, berarti yang reaktif cuma IgM. Sebaliknya kalau yang garisnya cuma di C dan G, ya berarti IgG-nya yang reaktif, yang IgM-nya non-reaktif. Apabila muncul di C tidak timbul yang namanya garis merah, berarti ada kesalahan pada saat teknik pemeriksaan dan tidak valid. Garis C harus selalu ada timbul garis merah sebagai garis kontrol. Ya. Apabila cuma ada di garis C, garis merahnya berarti interpretasinya non-reaktif baik IgG maupun IgM. Ini yang biasanya kita pakai seperti ini, instrumen kit untuk rapid test COVID, namun ada juga yang memproduksi IgG dan IgM pemeriksaannya terpisah. Jadi ada dua papan yang mungkin akurasinya akan lebih baik lagi apabila IgG dilakukan terpisah pemeriksaannya dengan IgM. Nah, kita lanjut ke persiapan menuju kehidupan new normal. Saya tanyakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah merasa siap menjalani kehidupan new normal di tengah pandemi COVID-19? Siap? Siap.
Oke, kenapa sih, pasti akan ada pertanyaan, kenapa sih pemerintah harus memutuskan new normal? Kan masih di tengah pandemi COVID-19, bahaya banget ini. Kenapa sih ambil resiko? Apa yang melatar belakangi pemerintah mengambil new normal di Indonesia? Nah, ini kita bahas sedikit ya Bu ya, Bapak. Apa sih new normal? New normal adalah aktivitas dilakukan secara normal dengan berdampingan dengan coronavirus. Tapi bukan berarti normal kita menjalani hidup tanpa batasan. Menjalani kehidupan normal berdampingan dengan corona dengan tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Bukan berarti new normal Indonesia terserah, masyarakatnya terserah, mau melakukan apapun tanpa mengindahkan yang namanya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kita hidup normal berdampingan dengan corona, tapi tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Ya, siap Bapak Ibu sekalian? Mungkin akan direpotkan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang akan saya jelaskan di depan, tapi siap Bapak Ibu? Oke, komitmennya kita jaga bersama bahwa ketika new normal nanti akan dijalani Kota Palembang, Bapak Ibu sekalian seluruhnya pegawai di Politeknik Penerbangan Palembang akan patuh dan didisiplin. Kenapa? Jangan ada lagi kata-kata kami sebagai tim medis sebagai garda terdepan. Sebenarnya adalah Bapak Ibu sekalian yang sebagai garda terdepan. Kami membantu dari segi medis, Bapak Ibu sekalian membantu dari segi pencegahan penularan infeksi COVID-19. Dengan cara apa? Disiplin melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya. Kemudian prinsipnya yang pasti penyesuaian dengan pola hidup masyarakat di awal. Ya. Karena diharapkan apa? Dengan new normal mereka masih bisa produktif dalam bekerja. Dan selain produktif harus memperhatikan faktor keamanan. Jangan tidak mengindahkan keamanan terkait protokol kesehatan. Kemudian kenapa sih pemerintah nih latar belakangnya kenapa harus ada new normal? Nah, karena sampai saat ini Bapak Ibu sekalian belum ditemukan secara pasti vaksin yang benar-benar 100% efektif untuk mengatasi infeksi coronavirus. Karena peneliti di seluruh dunia masih terus melakukan usaha penelitian untuk bisa menghasilkan suatu formula vaksin yang bisa mengobati yang namanya COVID-19. Kemudian ada persepsi ataupun pendapat dari WHO yang melatar belakangi new normal bahwa virus ini, virus corona, ini tidak akan pernah hilang di kehidupan manusia. Sehingga mau tidak mau, masyarakat di seluruh dunia harus bisa hidup berdampingan. Ya, seperti halnya HIV atau AIDS, itu kan nggak akan pernah hilang, masih tetap ada. Dia juga jenisnya dari virus juga. Tapi seperti sekarang, mau tidak mau harus berdampingan, tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Kemudian alasan yang lainnya adalah terkait dengan perkembangan ataupun kehidupan ekonomi atau perekonomian di negara. Karena dengan yang namanya belum diterapkannya new normal, pasti banyak sekali pegawai yang memang sebelumnya dirumahkan atau bahkan di PHK-kan. Ya, sehingga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian ihwal dari new normal. Apa sih ihwal dari new normal? Setelah dilakukan beberapa pengkajian oleh beberapa ahli di Indonesia, itu ditemukan bahwa kita mau nggak mau harus bisa hidup new normal, berdampingan dengan corona, ya, dimulai dari bulan Juni tahun 2020 di beberapa kota di Indonesia. Nah, kebijakan yang harusnya bisa mendukung yang namanya normal. Jadi bukan berarti new normal dilakukan tapi tidak menjalankan beberapa aturan yang harus ditaati. Kita melihat ada beberapa pegawai yang mungkin memiliki faktor resiko untuk mudah tertular COVID-19.
Yang pertama adalah paling banyak dari faktor usia. Usia di atas 45 tahun, semakin usianya semakin tua atau lanjut usia, akan menyebabkan faktor resiko itu akan menjadi lebih tinggi untuk terpapar atau terinfeksi yang namanya coronavirus. Makanya ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang menyatakan kalau udah usia di atas 45 tahun, di mana kondisi daya tahan tubuhnya mulai menurun dan rentan terpapar infeksi, sebaiknya kerja dari rumah atau work from home. Kemudian ada kebijakan lain kalau misalkan di bawah 45 tahun, di mana kondisi fisiknya masih bagus, kemudian kondisi dari daya tahan tubuhnya masih baik, tidak menurun, diharapkan kebijakannya kerja di kantor atau work from office. Ya. Nah, berarti new normal dapat dipraktekkan, bukan berarti asal dipraktekkan, tapi tetap harus ada aturan yang tegas mengenai pelaksanaan new normal. Makanya nanti akan dijelaskan beberapa pedoman yang mungkin akan ada kaitannya dengan kehidupan kita nantinya, persiapan menuju new normal di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang. Nah ini dia, sebenarnya sudah ada obat belum ya yang bisa menyembuhkan COVID-19? Faktanya ada yang menyebutkan antibiotik. Antibiotik tidak dapat menyembuhkan yang namanya kondisi terinfeksi virus. Ya, karena apa? Antibiotik spesifik bukan untuk virus, tapi untuk mikroorganisme dari golongan bakteri. Oke. Kemudian mengkonsumsi makanan yang asalnya dari ras tertentu yang merupakan asal dari virus corona ini, itu ada beberapa orang yang masih berasumsi ketakutan. Contohnya misalkan mengkonsumsi jeruk yang asalnya dari mana? Jeruknya dari jeruk Cina misalnya. Nah, jadi rasis ya. Padahal persepsi itu belum tentu benar. Ya, bahwa yang namanya coronavirus menyebar ke seluruh dunia tanpa memandang rasis ataupun etnik. Mau dia dari suku, dari etnik Asia, Afrika maupun Eropa, semuanya kena dampak infeksi coronavirus. Nah, ini dia. Sebagai persiapan Bapak Ibu sekalian, kita semua menuju ke kehidupan new normal berdampingan dengan coronavirus yang masih belum bisa ditemukan vaksinnya, ada beberapa pedoman yang harus Bapak Ibu sekalian pahami. Dan kalau bisa nantinya ketika new normal sudah dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian bisa mematuhi dan bisa disiplin terhadap pedoman yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah pedoman bagi pegawai dalam perjalanan, artinya mulai dari rumah menuju ke kantor. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus pastikan kondisi tubuh atau kondisi kesehatan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kondisi yang sehat. Tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak nafas. Yakin itu tidak ada? Berangkat. Yang kedua, sebelum keluar dari rumah, pastikan memakai masker. Bapak Ibu sekalian, waktu sosialisasi pertama kan sudah tahu ya gimana cara memakai masker yang benar, sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan perlengkapan pribadi yang kemungkinan akan dipergunakan oleh pegawai, masing-masing pegawai di area kantor. Ya, contohnya apa? Banyak. Pertama, perlengkapan berupa hand sanitizer. Kedua, jangan hanya bawa satu masker, bawa cadangan masker di dalam ransel atau tas. Kemudian yang ketiga adalah bawa peralatan makan pribadi, contohnya sendok, garpu sendiri. Ya. Kemudian apalagi harus dipersiapkan? Yang pasti botol minuman isi air putih. Kemudian vitamin atau suplemen yang bisa membantu meningkatkan ataupun menjaga daya tahan tubuh kita, itu harus dibawa. Ya. Kemudian tisu, baik tisu kering maupun tisu basah yang kalau bisa tisu basahnya mengandung alkohol 70%. Sehingga otomatis tisu basah beralkohol 70% itu sudah termasuk salah satu desinfektan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perlengkapan pribadi, perlengkapan ibadah. Mukena, kemudian sarung, sajadah, sebisa mungkin membawa dari rumah. Ya. Kemudian apabila terpaksa dalam proses perjalanan dari rumah menuju ke
kantor menggunakan transportasi umum, tetap perhatikan yang namanya physical atau social distancing. Jarak antara satu orang dengan orang lain itu minimal 1 meter. Yang kedua, sebagai pengguna transportasi umum tetap mematuhi pemakaian masker. Yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, sesek nih, pakai masker terus, tapi itu demi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian hindari memegang atau menyentuh apapun itu yang merupakan fasilitas publik ya, yang biasanya mungkin orang banyak pegang. Misalkan kalau di transmusi misalnya pegangan tuh handle-nya, itu kan banyak orang megang. Kita nggak tahu salah satu dari penumpang itu aman apa enggak nih. Nah, sebisa mungkin menghindari hal tersebut. Ya. Kemudian kalau yang naik Gojek misalkan nanti sudah diberlakukan boleh Gojek helmnya pakai helm pribadi, jangan pakai dari Gojeknya untuk menghindari penularan. Oke. Kemudian apabila menggunakan kendaraan pribadi sebaiknya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Pakai masker kain aja yang tipis, nggak masalah di dalam mobil. Yang pasti protokol itu harus tetap dilakukan. Ya. Kemudian lakukan etika batuk bersin secara benar. Kemudian usahakan untuk menghindari yang namanya menyentuh area wajah dengan menggunakan tangan. Selanjutnya adalah melakukan perjalanan mulai dari rumah menuju ke kantor itu dengan tertib dan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terakhir, apabila melakukan transaksi sebisa mungkin melakukan cashless. Artinya apa? Minimalkan yang namanya transaksi secara tunai. Kalau bisa online aja. Karena apa? Uang bisa menjadi salah satu media penularan COVID-19. Ya. Nah ini dia, kalau ini deskripsi protokol keluar rumah yang dilakukan. Mungkin tadi belum dijelaskan bahwa mungkin untuk ibu-ibunya dimohon tidak memerlukan memakai cincin atau perhiasan lainnya. Karena apa? Bisa menjadi salah satu media penularan. Ini sebagai saran saja. Ya. Kemudian, yang pasti social distancing, jangan menyentuh wajah. Etika batuk bersin yang benar adalah seperti yang sudah dijelaskan pada sosialisasi sebelumnya, menggunakan siku bagian dalam. Ya. Jangan tidak ditutup. Itu akan menyebarkan atau droplet. Yang B, ketika seorang pegawai sudah sampai di kantor, apa sih pedomannya untuk menghadapi yang namanya new normal? Yang pertama, sampai kantor, apa yang dilakukan? Mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan juga sabun cuci tangan sesuai dengan 6, ada tambahan 1 jadi 7 langkah ya. 7 langkah mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian lihat, setiap ada di pojokan wastafel yang sudah dibuat, itu sudah ada panduan mengenai standar WHO untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian selama kita berada di area kerja atau kantor, tetap menggunakan masker Pak, Bu, karena untuk pencegahan. Kemudian ketika kita datang, mau absensi biometrik, yang diperhatikan selain memakai masker, lakukan social atau physical distancing. Jarak antara satu pegawai dengan pegawai lain dalam antrian untuk melakukan absensi biometrik itu harus dikasih jarak 1 meter. Sudah dikasih juga sign atau simbol ya oleh beberapa tim medsos. Kemudian yang simpel adalah ketika kita membuka ruangan kerja kita, jangan sekali-kali memegang handle pintu. Membuka pintu dengan mendorong menggunakan siku atau lengan. Ya, jangan pakai jari tangan mendorong pegang handle lagi. Karena handle pintu merupakan salah satu media penularan COVID-19. Nah, sebelum mulai kerja nih apa yang harus dilakukan? Begitu tiba di meja kerja, bersihkan dulu tuh area kerjanya. Salah satunya adalah meja kerja, Bapak Ibu sekalian, tolong dibersihkan dengan menggunakan tisu basah. Tisu basah kalau bisa yang beralkohol 70% atau kalau nggak ada bisa larutan desinfektan. Hand sanitizer juga bisa tuh disemprot. Ya. Nggak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Ya. Kemudian menggunakan
tisu kering kalau pakai larutan disinfektannya supaya dipastikan bisa steril area kerjanya. Kemudian selama di area kantor hindari sebisa mungkin hindari yang namanya kerumunan karena untuk bisa disiplin terhadap yang namanya social distancing atau physical distancing. Kalau tidak bisa dihindari tetap standar minimal 1 meter antara kita dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari untuk tidak menyentuh atau memegang fasilitas umum yang ada di kantor. Contohnya mungkin suka latah nih, kalau mau naik turun tangga suka megang handle tangga. Nah, mulai sekarang dibiasakan untuk tidak memegang handle tangga. Kemudian juga handle pintu. Ya. Kemudian alat tulis kantor, pensil, pulpen itu juga sebagai media penularan. Usahakan memakai alat tulis kantor pribadi. Jangan pinjam meminjam kalau bisa. Kemudian komputer. Sebisa mungkin komputernya komputer sendiri ya. Jangan pakai komputer yang lain. Kalaupun terpaksa sekali, tetap protokol kesehatannya, bersihkan terlebih dahulu motherboardnya, keyboardnya. Ya, menggunakan larutan disinfektan ataupun tisu basah beralkohol 70%. Kemudian menghindari, ini yang mungkin harus digarisbawahi, menghindari kontak fisik antara satu pegawai dengan pegawai lain, termasuk berjabat tangan. Yang selama ini menjadi suatu tradisi di kebudayaan bangsa Indonesia adalah ramah tamah, salah satunya adalah berjabat tangan. Tapi sesuai dengan aturan atau protokol kesehatan terkait COVID, dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa? Bisa untuk tidak latah berjabat tangan? Bisa, oke. Bisa ya Pak ya? Bisa, oke. Kenapa Pak? Diganti jabat tangannya dengan salam yang lain, yang tidak kontak secara fisik. Kemudian menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? P-nya untuk perilaku, H-nya untuk hidup, B-nya untuk bersih, dan S-nya untuk sehat. Apa aja sih yang termasuk PHBS? Yang pasti yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan. Dengan cara apa? Mencuci tangan yang pasti dengan air bersih mengalir dan sabun cuci tangan. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Membuang sampah pada tempatnya. Diusahakan ya Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapaknya ya, untuk tidak merokok. Ya. Kemudian tidak mengkonsumsi nafza, yaitu narkotika dan zat adiktif lainnya. Dan tidak boleh meludah di sembarang tempat. Ya, ini juga harus digarisbawahi karena ludah bisa menjadi salah satu media penularan. Makanya nanti kalau meludah sebaiknya jangan di sembarang tempat. Ya, diingatkan kalau misalkan ada yang ngelihat temannya atau rekannya meludah sembarangan, tolong diingatkan bahwa protokol kesehatannya tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan standar gizi seimbang. Mungkin selama ini gizi seimbang 4 sehat, 5 sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Dan menjaga kesehatan dengan cara apa? Melakukan olahraga secara rutin. Olahraga seperti apa? Nanti pada slide yang terakhir akan saya jelaskan apa itu olahraga yang disarankan atau direkomendasikan untuk kondisi pandemi COVID-19. Nah, apabila dalam pelaksanaan proses bekerja di kantor ternyata ada salah satu pegawai yang memang memiliki keluhan kesehatan ya, atau gangguan kesehatan, sebaiknya langsung koordinasikan dan konsultasikan ke tim medis atau tim kesehatan di poliklinik kantor. Dan bekerja harus sesuai dengan prosedur dan juga harus dengan penuh tanggung jawab. Sebelum meninggalkan tempat kerja, pastikan bahwa area tempat kerja Bapak Ibu sekalian sudah rapi dan bersih. Dan setiap pegawai memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan area kerjanya. Jadi pas datang bersihin, dilap ya mejanya, pakai desinfektan ataupun tisu basah, kemudian pas pulang juga dilap dengan tisu basah ataupun larutan disinfektan. Ini pedoman penerimaan tamu sebenarnya mungkin sebagai garda yang di depan adalah security dan juga untuk di front office. Ya. Yang pertama yang pasti masuk, tamu akan masuk, yang pasti pertama kan lewat pos security. Apa yang harus dilakukan di pos security? Di sini ada security enggak ya, perwakilan? Enggak ada ya? Enggak ada ya Pak, Bu? Enggak ada ya? Oke,
Protokol pertama adalah pastikan bahwa si tamu ini yang datang memakai masker. Ini wajib. Wajib memakai masker untuk masuk ke area Politeknik Penerbangan Palembang. Yang kedua adalah lakukan pengukuran suhu atau temperatur tubuh dengan menggunakan lens kontak, artinya dengan menggunakan termogan. Tapi sering sekali ya kita ngukur suhu itu tidak akurat sebenarnya. Yang harusnya mungkin dalam kondisi demam, tapi karena diukur dalam kondisi di dalam mobil dan menyalakan AC, akibatnya apa? Yang tadinya demam, karena kena AC kan dingin. Pas diukur di security jadinya normal. Nah ini ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan oleh tim security dan juga oleh front office. Gimana cara mensiasatinya? Oke. Istirahatkan terlebih dahulu, cek ulang lagi, minimal cek ulang 2 kali. Kemudian selain di post security, sebelum masuk ke area kantor di lobi, sebelum masuk lobi, dicek ulang lagi oleh petugas front office sebenarnya atau petugas lainnya yang bisa standby sebelum memasuki lobi. Karena pengukuran suhu ketika masuk kondisinya masih masang AC di dalam mobil, orang demam tidak akan terdeteksi. Apalagi memakai termogan atau termometer infrared. Ya. Ketika sudah masuk, pastikan sebelum masuk lagi ke dalam lagi harus cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan juga sabun cuci tangan. Oke. Kemudian tetap memberlakukan apa yang namanya jaga jarak atau social distancing antara tamu tersebut dengan pegawai lainnya di Politeknik Penerbangan minimal 1 meter. Dan masker walaupun sudah masuk tetap harus dipakai. Mau di area apapun kita berada, masker itu dipakai. Kecuali pada saat Bapak Ibu sekalian makan, jangan dipakai maskernya Pak. Dilepas dulu, karena nggak bakal mungkin bisa makan, susah jadinya. Ya. Kemudian usahakan untuk bisa menghindari yang namanya kontak fisik dengan tamu yang datang, termasuk jangan jabat tangan, diganti dengan salam yang lain. Dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nih, termasuk yang saya masukkan juga tambahan pedoman penerimaan paket. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering ya menggunakan layanan pemesanan online, paket mau GoFood, mau itu layanannya online-nya mau paket dari luar kota, menggunakan layanan jasa pengiriman paket. Ya. Ini penerimaan paketnya seperti apa yang benar selama pandemi COVID ini? Yang benar, security harus selalu standby menggunakan masker dan juga sarung tangan. Baik sarung tangan plastik maupun sarung tangan latex atau karet atau sarung tangan medis. Ya. Kemudian pada saat menerima paket, pastikan terlebih dahulu si pengantar paket ini menggunakan masker yang pasti karena area wajib masker. Kemudian pengukuran suhu tetap dilakukan. Si pengirim paket, kurirnya, sebenarnya kalau sesuai standar untuk mencegah ya yang namanya penyebaran COVID-19 tidak disarankan untuk masuk ke area kantor. Terbatas hanya sampai pos security. Jadi yang akan membantu untuk menyerahkan paket nanti adalah security langsung, bukan kurirnya. Ya, diingat. Kemudian setelah menerima dari kurir paketnya tadi, sebaiknya standarnya yang sesuai adalah disemprot dengan larutan desinfektan pada permukaan paket. Nah, pastinya paketnya yang sudah dibungkus ya, bukan langsung paketnya langsung disemprot, tapi di atas pembungkus paket tersebut. Jadi untuk menghindari penularan sebaiknya kurir yang mengantarkan paket sebisa mungkin jangan masuk ke dalam area kantor. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor risiko atau karier penularan COVID-19. Nah ini dia social distancing, ya, mengurangi yang namanya tatap muka. Mungkin kalau bisa tatap mukanya dengan orang banyak dibatasi jumlah peserta rapatnya misalnya, atau rapatnya bisa dilakukan secara Zoom meeting, bisa dilakukan dengan Zoom meeting untuk menghindari tatap muka dengan kerumunan orang. Kemudian makan, kalau bisa makan di meja, tapi nggak mungkin kita batasin makan harus selalu di meja, pasti ada beberapa yang ke kantin. Mungkin nanti untuk saran Bu, kalau untuk ke kantin mungkin ada
operasionalnya, maksudnya jam-jamnya ada diatur supaya tidak berkerumun, atau misalkan bisa datang ke kantin tapi jangan tetap menjaga jarak atau social distancing. Kemudian yang pasti sesuai dengan aturannya bahwa sementara kalau tidak mendesak atau tidak emergensi ditunda dulu untuk perjalanan dinasnya. Kalau tidak mendesak atau emergensi ditunda. Ini 5 etika batuk. Gunakan yang pasti masker, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, kemudian tutup mulut, bisa juga dengan menggunakan tutup mulut menggunakan tisu. Kemudian jangan lupa tisu tersebut dibuang langsung ke tempat sampah yang sudah disediakan. Dan cucilah tangan yang pasti dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan. Bapak Ibu sekalian yang menggunakan masker medis atau masker operasi, ketika itu kan disposable, jadi nggak bisa dicuci lagi, lain dengan masker kain. Jadi dibuang, ketika dibuang juga ada etikanya. Seperti apa? Kita buang, pegang talinya, dan sebenarnya posisi yang benar adalah masker itu harus digunting. Karena apa? Kalau tidak digunting, ketika dibuang bisa di-recycle, didaur ulang lagi untuk dijual. Ini berbahaya sekali. Jadi sebisa mungkin kalau sesuai standar, ketika masker medis atau masker operasi hendak dibuang ke tempat sampah, itu sudah tidak utuh atau digunting. Ya, untuk menghindari recycle masker operasi. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat di depan, ini ada gambar seseorang pegawai menggunakan yang namanya tas new normal. Apa aja sih isinya? Banyak tuh. Yang pertama kalau menggunakan kendaraan misalkan Gojek ataupun misalkan kendaraan bermotor pakai helm sendiri. Kemudian sediakan tisu kering, tisu basah juga sedia ya, termasuk cadangan masker. Kalau bisa dua masker lagi ada di dalam tas. Ya. Kemudian vitamin dan suplemen lainnya termasuk kalau bisa ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh, contohnya adalah buah-buahan dan vitamin atau suplemen. Kemudian yang lainnya adalah bisa membawa hand sanitizer di dalam tas, yaitu diselipin aja tuh di tas ya, yang bisa yang nggak usah bawa yang 500 ml atau 1 liter, tapi pakai yang simpel aja yang berapa cc, yang 100 ml juga sudah cukup untuk kebutuhan selama di kantor ataupun selama perjalanan menuju kantor. Kemudian air putih merupakan salah satu yang disarankan untuk bisa membantu menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Karena seseorang yang kekurangan asupan air putih atau kondisinya dehidrasi bisa menyebabkan kondisi demam. Demam tidak hanya karena infeksi, tapi bisa juga karena dehidrasi atau kekurangan asupan air putih. Disarankan asupan air putih kurang lebih 8 gelas per hari. Nah, ini kan tadi sudah ada protokol keluar rumah. Gimana sih ketika kita dihadapkan pas pulang rumah nih, protokolnya seperti apa? Ini adalah protokol memasuki rumah. Sebelum masuk rumah diusahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lepas sepatu. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau sepatunya disemprot dengan larutan desinfektan. Ya. Ketika kita masuk jangan langsung santai-santai atau duduk-duduk saja, tapi langsung menuju ke kamar mandi. Karena kita bisa kontak ataupun kita bisa berbicara atau komunikasi dengan anggota keluarga lainnya apabila kita sudah dalam kondisi bersih, yaitu dengan mandi. Ya. Baju kalau bisa juga jangan digabung dengan anggota keluarga lain yang memang aktivitasnya cuma di dalam rumah. Bagus ya dipisahkan. Proses pencuciannya juga dipisah. Kalau bagus sih paling bagus adalah direndam terlebih dahulu menggunakan larutan desinfektan yang mungkin salah satunya adalah Biclean, dikit aja, dikit. Ya, itu bisa menjadi salah satu larutan desinfektan untuk merendam baju kita selama beraktivitas, baju yang digunakan selama beraktivitas di luar rumah. Oke. Kemudian kalau sudah dipastikan sudah bersih, sudah mandi, baru bisa berkomunikasi dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Nah, persiapan new normal tidak hanya di lingkungan kantor, tapi juga dilakukan di lingkungan tempat ibadah. Ya, contohnya adalah di masjid ataupun di musola.
bahwa kalau bisa contohnya mungkin yang akan berkerumun adalah ketika melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya. Ya, pastikan ada petugas yang ditunjuk untuk monitoring. Bagusnya standarnya monitoring suhu sebelum memasuki area masjid. Ya. Kemudian setelah screening suhu, kemudian masuk dan pastikan bahwa memang si jamaah ini sudah memakai masker. Sudah screeningnya sudah lewat, screening temperaturnya atau suhunya, cuci tangan menggunakan air bersih mengalir dan juga sabun cuci tangan baru diperbolehkan masuk. Kebijakan yang lain yang harus diperhatikan adalah yang pasti setiap sarana maupun mau lantai maupun sarana lainnya yang terdapat di tempat ibadah secara rutin dan periodik harus dilakukan penyemprotan dengan larutan desinfektan. Jumlah pengguna tempat ibadah juga harus dibatasi dan harus dikasih jarak antara satu dengan yang lain minimal 1 meter. Kemudian memasang juga sign atau sign atau simbol-simbol mengenai protokol kesehatan. Nah ini dia, panduan olahraga yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Apa yang bisa dilakukan? Yaitu olahraga dengan intensitas sedang. Kayak gimana? Contohnya jalan. Atau bisa juga lari-lari kecil. Jadi kalau intensitas sedang itu adalah ketika melakukan olahraga dia masih bisa melakukan komunikasi atau berbicara, tidak mengalami kesulitan. Berbeda dengan intensitas olahraga yang berat, ketika berolahraga dia tidak bisa melakukan atau kesulitan melakukan aktivitas berbicara. Itu sudah berat berarti aktivitas olahraganya. Itu membedakan antara olahraga yang intensitas ringan dengan yang sedang dan juga berat. Jadi yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Karena apa? Dengan melakukan olahraga secara rutin, 30 menit aja setiap harinya, ya, itu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, ini protokol tambahan, yaitu protokol tentang pencegahan penularan di area warung. Jaga kebersihan lingkungan warung, kemudian tetap jaga kesehatan dan kebersihan dari penyedia layanan makanan ataupun pemilik warungnya. Kemudian sediakan fasilitas sabun cuci tangan dan juga air bersih yang mengalir di depan warung. Tetap lakukan yang namanya prosedur sosial atau physical distancing, jarak antara pemilik warung maupun kita sebagai konsumen ataupun sesama konsumen itu minimal 1 meter. Tetap social distancing dilakukan. Kemudian sebisa mungkin sebenarnya kalau untuk bertransaksi yang tadi saya bilang di depan adalah cashless. Artinya apa? Sebisa mungkin kalau bisa transaksinya via online, bukan menggunakan tunai. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sering GoFood, ya, tips aman memesan makanan via online. Yang pasti manfaatkan layanan yang bebas kontak. Ya, informasikan untuk si drivernya ini menaruh di depan saja, jadi tidak usah ketemu dengan konsumennya, taruh di depan, kemudian kita ambil. Ya. Kemudian amannya kalau online tidak menggunakan yang namanya transaksi secara tunai, tapi non tunai, jadi resikonya agak berkurang. Terus bungkus dari makanan segera dibuang, jadi jangan makan di wadah yang dari tempat makan yang kita beli. Ya, misalkan dari karton ataupun ada kotak atau kardusnya, itu langsung pindahkan. Jangan makan di kardus atau kartonnya itu ataupun dusnya, tapi dipindahkan ke piring. Ya. Oke. Kemudian cuci tangan sebelum mengambil makanan maupun sebelum kita makan dan sesudahnya. Nah, untuk ibu-ibu yang mungkin ada beberapa orang yang hendak berbelanja ke supermarket, ini juga ada tips aman berbelanja di supermarket. Pastikan bahwa sebelum berangkat sudah ada daftar belanjaan, jadi ibu nggak nyari-nyari lagi apa yang mau diambil, apa yang mau dibeli di supermarket. Karena semakin lama kalau ibu tidak mempersiapkan daftar belanjaan ketika sampai, kan bingung tuh nyari muter-muter, akan menyebabkan paparan ibu atau lamanya ibu di supermarket lebih panjang. Itu akan meningkatkan resiko juga paparan. Jadi kalau mau datang ke supermarket tidak dilarang, tetap menggunakan protokol kesehatan, pergunakan masker. Ya. Yang kedua, sudah menyiapkan daftar belanjaan.
Daftar belanjaan disiapkan, jadi sudah tepat tujuan. Ambil ini, sudah langsung ke kasir. Jadi tidak memerlukan banyak waktu untuk milih-milih. Semakin ibu lama di suatu area publik, semakin kemungkinan resiko itu akan meningkat untuk terjadi penularan COVID-19. Kalau bisa ketika ke kasir membayar cashless, artinya apa? Kalau bisa pakai debit, yang non tunai yang pasti pembayarannya. Nah, yuk sama-sama bahwa COVID-19 ini kita maknai bersama sebagai ternyata kalau ada pandemi COVID-19 ada beberapa hikmah yang bisa kita peroleh. Yang biasanya kita sibuk dengan rutinitas kita di kantor, yang mungkin waktu kita singkat dengan keluarga, begitu ada pandemi, mari kita maknai bersama bahwa semakin besar kedekatan kita dengan keluarga, dengan suami atau istri, atau bahkan dengan anak-anak dan keluarga lainnya di rumah, ya, bahwa antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya saling mensupport. Bahwa bukan berarti seseorang misalnya nantinya ya kita kaitan lagi dengan rapid test, bukan berarti satu orang dengan rapid test reaktif, bukan berarti bahwa penentu dia pasti positif coronavirus. Mari, ini adalah makna salah satunya, kebersamaan. Mari kita sama-sama support. Apapun kondisi di lingkungan kita, tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, support itu tetap ada untuk lingkungan di sekitar kita. Makna dan hikmah yang bisa kita ambil begitu banyak. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai simbol-simbol di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang. Mulai dari awal, pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di security gate-nya itu atau di pos security sudah ada ini ya kayak semacam spanduk bahwa Politeknik Penerbangan Palembang adalah politeknik atau area kantor yang kawasan wajib masker. Jadi setiap orang yang datang wajib memakai masker. Ya benar. Ini artinya kalau ada yang nggak pakai masker tidak boleh masuk ke dalam area kantor. Yang kedua mungkin ada sign seperti ini bahwa setiap tempat di beberapa titik-titik yang potensial seperti di pos security, sebelum masuk lobi dan beberapa titik lainnya diadakan sarana seperti wastafel dadakan untuk mencuci tangan. Jadi sebelum masuk ke area kantor, protokol kesehatan yang wajib dilakukan selain pemakaian masker adalah mencuci tangan dengan menggunakan air bersih mengalir dan juga sabun cuci tangan. Nah ini biasanya kan kita pintu utamanya ada di tengah-tengah ya. Nah sekarang nggak bisa lagi lewat situ, artinya ditutup. Pintu utama kita pisahkan antara pintu masuk dengan pintu keluar. Jadi kalau ada garis pembatas kita seperti ini nggak boleh dilanggar masuk karena tidak diperbolehkan atau forbidden. Nah ini gambar dari foto dari pintu masuk sebenarnya. Jadi ini kan posisinya di dalam mau keluar. Jadi no entry, artinya nggak boleh keluar menggunakan pintu masuk. Nah di setiap area dengan kursi seperti ini, kursi yang satu set mungkin ada 5 seat atau 4 seat, itu ada tanda silang. Tanda silang bukan berarti tanda yang harus pas yang di seat yang ada silangnya didudukin, salah. Jadi yang tanpa tanda silang yang harus diduduki, ya, sebagai tanda bahwa disitulah berlaku prinsip atau protokol tentang social distancing atau physical distancing. Nah ini ada di absensi biometrik. Ya, ada apa sih burutannya, ada pink, ada ungu segala macam. Itu sebenarnya tempat kita berdiri atau standing pada saat antrian menuju ke absensi biometrik. Nah lingkaran itu harus dipatuhi karena apa? Sudah disesuaikan dengan jarak batas minimal yaitu 1 meter antara pegawai satu dengan yang lain ketika antrian menuju absensi biometrik. Itu ada maknanya setiap sign yang telah dipasang. Menaiki tangga setelah absensi biometrik. Ada 2 tangga, tangga untuk naik dan tangga untuk turun. Jangan menggunakan tangga naik untuk turun dan menggunakan tangga turun untuk naik. Ya, karena sudah ditempel sign-nya. Jadi kalau misalkan ada, ini kan ada tanda orang naik tangga. Oh, berarti ini tangga yang diperuntukkan untuk para pegawai menaiki lantai 2. Ada lagi nanti
gambarnya atau gambar atau sign menuruni tangga. Itu artinya apa? Disitulah tempat tangga untuk turun. Jadi jangan dibalikkan, jangan ada nanti akan berpapasan. Ya, ini kenapa dipisah tangga antara tangga naik sama tangga turun? Ini untuk tetap melakukan yang namanya physical distancing. Jangan sampai ketemu di satu tangga berhadapan-hadapan. Ya. Nah, ini ada juga di lantai 2 keluar dan masuk. Kalau keluar ya arahnya dari keluar mengikuti arah panah. Kalau masuk, jangan dilanggar sebaliknya. Nah, setelah selesai beraktivitas kita mau pulang, absensi dulu sesuai dengan social distancing yang tadi sudah ada sign yang bulat-bulat gambar telapak kaki. Setelah itu kita keluar, nggak boleh salah. Keluar jangan dari pintu masuk. Tapi karena sudah ada tuh, keluar, jelas-jelas terpampang signnya keluar. Artinya apa? Disitulah kita harus keluar ketika sudah selesai beraktivitas dari kantor. Ya, jadi kalau sudah tanda keluar, pintu keluar, berarti selesai kita dari kantor mau pulang, kita keluar lewat situ. Bukan keluar lewat pintu masuk. Nah, ini ada juga tanda bel. Bel ini khusus yang tanda di poliklinik ya. Jadi kalau ada pasien atau apa bisa langsung di bel. Kemudian ada beberapa sign, ada dorong ataupun tarik, pull atau push untuk di pintu, beberapa pintu. Tetap ya nanti paling bagus adalah ketika masuk kita menggunakan sistem dorong, yaitu dengan menggunakan lengan atau siku kita untuk membuka. Untuk aman supaya tidak terjadi kontak antara handle pintu dengan tangan kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah tetap tenang Bapak Ibu sekalian. Kita boleh ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegalauan, aduh saya takut ini, takut kontak sama ini, takut kontak sama itu. Itu hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai kekhawatiran berlebih itu timbul di Bapak Ibu sendiri. Ketakutan berlebih juga akan berdampak penurunan daya tahan tubuh. Ya. Jadi yang perlu diketahui adalah, yang perlu digarisbawahi adalah waspada, bukan ketakutan. Karena ketakutan akan berdampak negatif nantinya untuk daya tahan tubuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tetap tenang menghadapi kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Dan yang pasti tingkatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu sekalian. Oke, paparan mengenai new normal dan juga pemeriksaan dan tentang coronavirus sudah selesai dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yesi atas penyampaian materi yang terkait new normalnya. Marilah sekarang kita mendengarkan arahan dari Ibu Direktur kepada pegawai Politeknik Penerbangan Palembang dalam penerapan new normal di lingkungan kampus Politeknik Penerbangan Palembang. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mendengar paparan yang cukup panjang dari Dr. Yesi karena memang banyak yang perlu dijelaskan. Kita memang sudah sangat sering mendengar new normal. Tapi apa itu new normal mungkin belum semuanya tahu, mungkin belum semuanya membaca, belum semuanya paham. Sehingga kita coba mengadakan sosialisasi di hari ini. Bagaimana penerapan new normal tentunya di kantor kita sendiri. Ini tidak mungkin berjalan kalau hanya kantor atau hanya manajemen saja yang mengharuskan, tapi memang harus kesadaran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dalam menghadapi pandemi ini memang kita sendiri berasal dari diri kita sendiri. Kita taat terhadap apa yang sudah disiapkan protokol-protokol kesehatan di kantor, protokol kesehatan untuk diri kita sendiri. Dari saya sih arahannya mungkin tidak banyak, intinya yuk mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan yang telah disiapkan, menjaga kesehatan tubuh kita dengan meningkatkan imun, karena memang pemerintah tidak mungkin menjaga kita 24 jam, tapi memang diri kita sendiri yang harus menjaga diri dan keluarga. Jadi
Kalau bisa mungkin juga ada yang udah bosen, saya juga termasuk bosen ya di rumah terus, ke mall yuk, kalau bisa jangan dulu. Kecuali memang mencari hal-hal yang penting. Jalan-jalan boleh silahkan, tapi kalau bisa misalkan menggunakan kendaraan ya hanya ke tempat terbuka saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tentu jaga jarak, gunakan masker, sering cuci tangan, itu mungkin sekarang yang sudah menjadi kebiasaan baru yang harus kita jalankan seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, semoga kita selalu sehat, keluarga juga sehat, bisa tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas arahannya. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan pemutaran video New Normal di lingkungan kampus Poltek Bank, Politeknik Penerbangan Palembang. Ya. We used to stay up talking until 2 a.m. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Kita harus tetap waspada. Kita harus produktif dan aman. Pembatasan sosial bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama berjuang, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama sekaligus memastikan bahwa pandemi ini tidak mematikan kehidupan ekonomi kita. Kita bisa melakukan keduanya beriringan, karena kita adalah bangsa yang kreatif, yang selalu bisa mencari jalan keluar dari tekanan. Dan itulah mental bangsa.
Ayo, ubah pola hidup kita dengan tatanan baru untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita bisa, Indonesia maju.
bukan jaminan.
harga pemeriksaannya. Yang kedua juga lamanya keluar hasilnya harus mengantri. Nah ini juga Pak, kenapa harganya mahal? Karena di Sumatera Selatan tidak ada masa kita bisa langsung memproses sampel yang sudah diambil untuk pemeriksaan hasil swab. Jadi harus rujukannya tetap ke BDLK atau laboratorium tertentu. Kemudian keterbatasan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, kemudian keterbatasan dari sarana prasarana termasuk peralatan, terus kit, rapid maupun sekarang itulah semuanya kita belum bisa secara mandiri negara Indonesia memproduksi dan jual lagi. Kemudian mendapatkan tidak ada yang saya bedakan lah kalau itu kan memikir kalau sampai kita tuh berpikir kan karena mungkin seperti sekarang ini juga nggak ada cara lain yang lebih elegan lah untuk sejauh ini Pak memang metode yang bisa membuat seseorang ketika aspek COVID merasakan nyaman ketika diambil sampel untuk pemeriksaan PCR swab. Karena kalau udahan kemungkinan ya bisa Pak. Kalau udahan biasanya dia untuk pemeriksaan tuberkulosis atau TBC. Kalau untuk COVID berbeda Pak. Dan itu ada instrumen-instrumennya, ada PTA untuk pengambilan sampel. Jadi benar-benar memang belum bisa. Ada metode khusus sampai dengan saat ini yang berkembang adalah seperti itu. Terima kasih Pak. Apakah sudah jelas Pak jawabannya? Oke, baik, silakan Pak Catra untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, memang penerapan di new normal adalah menerapkan social distancing, jarak 1 meter nih. Saya dengan Pak Umar nih nggak sampai ya Pak ya. Saya udah jauh-jauh, Pak Umar deket-deket terus. Ya, 1 meter, tidak bersalaman gitu kan Bu. Kemudian juga menggunakan masker dan sebagainya yang Ibu jelaskan tadi. Cuma yang agak saya punya pengalaman teman saya, mereka sekeluarga, suami istri dan 1 orang anak, 1 orang pembantu, asisten rumah tangga maaf. Kemudian setelah dites COVID, dites rapid dan swab ya, suaminya itu positif. Alhamdulillahnya istrinya yang sedang mengandung negatif, reaktif maksudnya, reaktif. Asisten rumah tangganya juga, anaknya juga. Padahal ya saya nggak tahu sih Bu, mungkin tidurnya kan bareng nih Bu ya, sebelah-sebelahan. Nggak mungkin nggak salaman kan Bu. Nah itu dia. Jadi ingin saya tanyakan loh, sedangkan itu 1 rumah aja, satu kasur aja mereka bisa tidak kena istrinya. Berarti sebenarnya kalau saya sebelah dengan Pak Umar ini nggak saling mempengaruhi. Harusnya seperti itu logika saya. Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih Pak Catra. Sebenarnya social distancing sendiri kan cuma sebagai suatu tindakan atau langkah preventif atau pencegahan. Untuk kasus yang tadi Pak Catra bilang, yang sebelah-sebelahan, kalau misalkan satu ini nggak tertular ya Pak, semua tergantung lagi dari kondisi tubuh seseorang. Karena bukan jaminan juga bahwa seseorang yang berdekatan ini langsung kena. Kenapa kita lakukan social distancing? Kita takut apabila kita tidak melakukan social distancing, penularan kan bisa terjadi lewat secara langsung atau direct. Salah satunya adalah kita nggak tahu nih, kita deket-deketan, misalnya Pak Umar sama Pak Catra yang deket-deketan, kurang dari 1 meter. Tiba-tiba Pak Umar bersin atau batuk, lagi nggak pakai masker, Bapak juga misalnya. Nah itu kan salah satu resiko. Kenapa penting kita melakukan tindakan preventif? Salah satunya adalah dengan social distancing. Untuk kasus-kasus tertentu memang tidak menjamin Pak, bahwa mungkin dalam satu rumah bisa terjadi bahwa yang satu positif, yang satu negatif ya Pak ya. Itu tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Seperti itu. Tergantung Pak, mungkin saja dia memperlakukan misalkan jabat tangan, tapi setelahnya mencuci tangan dengan dibersihin ataupun batuk dan dia kena dropletnya, seperti itu. Jadi jabat tangan. Kalau langsung kontak fisik enggak, tapi dari droplet atau misalkan
habis benda-benda tertentu yang memang dipegang oleh penderita yang memang tangannya sudah ada kandungan virusnya, Pak. Seperti itu. Bukan berarti nyenggol langsung nular, tidak seperti itu. Itulah susahnya. Iya. Disinfektan, hand sanitizer. Iya, nggak ada masalah, Pak. Berarti nanti semprotnya setelah temannya Bapak pergi, Bapak semprot. Tapi jangan pastikan bahwa setelah berjabat tangan langsung megang area wajah, Pak. Tapi pastikan jangan menyentuh apapun setelah keluar atau setelah berpisah misalkan sudah pergi baru kita semprot untuk jaga mungkin ketersinggungan seseorang. Jelas ya, Pak? Ya, sama-sama. Oke, baiklah, Pak, sudah jelas, Pak, penjelasannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Dok, saya mau tanya. Yang pertama adalah lebih detail lagi yang terkait penularan di udara, Dok. Tadi kan disampaikan virus COVID ini bisa bertahan di udara itu 3 jam. Nah, ini seperti apa, Dok? Artinya misal orang itu batuk atau bersin. Nah, kita di range jarak 1 meter lah. Nah, apakah virus ini melayang di udara ataukah menempel di benda? Untuk yang di udara ini seperti apa, Dok? Kemudian yang kedua, di kolam renang, Dok. Untuk di air ini seperti apa penularan COVID? Karena di beberapa tempat liburan itu sudah ada yang membuka kolam renang gitu loh, yang saya tahu lah gitu loh. Nah, itu apakah tidak membahayakan dan apakah memungkinkan di dalam kondisi new normal ini gitu? Karena saat ini kan memang nggak menjamin ya, Dok ya, kita butuh membeli kebutuhan pokok ke pasar, ke mall segala macam, dan selama COVID ini berlangsung memang kita harus tadi yang dokter sampaikan, memang new normal itulah yang harus kita lakukan, menjaga daya tahan tubuh, physical distancing dan lain-lain. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bambang. Oke, yang pertama adalah memang benar bahwa kalau misalkan seseorang dengan penderita COVID-19 atau di tubuhnya sudah terinfeksi coronavirus, kemudian bersin ataupun batuk, kemudian dia akan ada di udara ya, droplet itu selama kurang lebih 3 jam dan akan bisa dihirup lewat udara pernapasan bagi mereka yang memang masih sehat dan tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker. Itu bisa terhirup lewat udara pernapasan, Pak. Seperti itu. Masuk ke dalam tenggorok hidung, lewat mulut atau hidung, masuk ke dalam saluran pernapasan yang lebih dalam lagi dan akhirnya akan menuju ke saluran pernapasan yang berupa organ paru-paru. Iya, bisa dihirup, bisa terhirup. Kemudian droplet juga. Kemudian untuk yang kedua adalah di kolam renang ya, Pak ya. Sebenarnya kolam renang gini, Pak. Sebenarnya dimungkinkan saja kalau protokol kesehatannya dilakukan. Yang pertama adalah yang pasti di kolam renang air itu akan ada semacam kaporit dan zat-zat lain yang mungkin sebagai pengganti dari larutan desinfektan. Ada beberapa zat yang mungkin akan ada di dalam kolam renang. Kemudian kolam renang sendiri kan dia ada kandungan zat-zat kimia yang bisa berfungsi sebagai larutan desinfektan, Pak. Seperti itu. Ya sebenarnya sih ya boleh, Pak, berendam. Nggak berenang lagi, berendam tapi seperti itu. Ada larutan desinfektannya kan kayak kaporit dan semacamnya. Jelas, Pak? Ada lagi? Terima kasih. Oke, baik. Ini Dokter Yesi ada pertanyaan dari yang lagi live Zoom di rumah. Dari Mas Victor, ini pertanyaannya, apakah selama new normal ini berlaku, jam kerja kita akan berkurang dan apakah kita akan tetap memberlakukan shift-shift kerja? Balik lagi kebijakan sebenarnya ya. Kebijakan ini sebenarnya kebijakan ini ya Bu ya, dari pimpinan dan instansinya seperti apa, bukan itu? Saya yang menjawab. Baik, mungkin menjawab Mas Victor, kita
tentunya mengikuti edaran dari Menpan seperti itu. Terus juga edaran tim gugus tugas. Nah, sementara ini Palembang kan masih PSBB ya, kapan berakhir? 16 Juni ya, berarti setelah 16 Juni itu jam kerja sepertinya normal kembali. Jadi mulai dari jam 8 jam lah ya kalau tidak salah, dari jam 7.30 sampai jam 4 atau jam seperti itulah gitu. Jadi kalau belum ada edaran baru maka kita akan seperti itu sampai, jadi kita terus memantau dari Menpan kebijakannya seperti apa, dari tim gugus tugas kebijakannya seperti apa, WFA-WFO juga itu sebenarnya kebijakan WFA-WFO kan dari Menpan diserahkan kembali ke instansi masing-masing. Nah terus sebenarnya saya mengikuti arahan Pak Kabadan di mana per pegawai diharapkan 60% hadir di kantor seperti itu. Jadi kita mulai tingkatkan kembali. Nanti seandainya ada arahan baru lagi ya kita rubah lagi. Jadi selama sampai dari tanggal 8 sampai 3 minggu kemarin kita sudah keluarkan surat tugasnya. Jadi sementara ikut itu dulu sambil nanti kita lihat lagi perkembangannya, ada apa baru lagi enggak. Nah yang terbaru memang ada SE nomor 8 tapi itu hanya untuk Jabodetabek. SE nomor 8 dari tim gugus tugas yang mengatur kalau kerjanya jam 7.30 sampai jam 5. Nah itu tapi kalau kita baca kembali itu hanya untuk daerah Jabodetabek, jadi kita nggak termasuk seperti itu. Sementara sampai tanggal 16 Juni kita masih ngikut edaran dari wali kota. Jadi banyak yang kita lihat dari Menpan gimana, dari tim gugus tugas gimana, dari kebijakan daerah sendiri seperti apa. Ya, intinya paling ini sih kita mengikuti kebijakan daerah kan gitu kan, dari pusat mengatakan udah ikuti kebijakan daerahnya seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan kedepannya akan seperti apa. Intinya untuk 3 minggu ini masih seperti itu. Nanti seterusnya kita lihat kembali. Nanti untuk edaran jam kerja kembali normal nanti mungkin akan dibuatkan kembali. Jadi hanya sampai tanggal 16 Juni yang kerjanya hanya sampai jam 2 karena mengikuti PSBB dari Sumsel sendiri gitu. Nanti mulai tanggal 17 berarti kita normal kembali, tapi masih dengan sekitar 60% yang WFO, 40%-nya yang WFA seperti itu. Nah sampai dengan 3 minggu mendatang. Nah berikutnya ada arahan baru lagi ya, kalau nggak ada arahan berarti lanjut seperti itu lagi, kalau nggak ya kita rubah kembali seperti itu. Jadi kedepannya seperti apa mungkin belum bisa menentukan pasti, intinya kita ikuti kebijakan dari pemerintah. Oke, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Anton. Menuju new normal, menurut saya pemerintah sudah melakukan segala upaya yang ada, termasuk instansi kita Politeknik Penerbangan Palembang. Tetapi bagaimana dengan manusianya sendiri? Apakah bisa mengikuti semua program dan usaha pemerintah tersebut? Contohnya di saat pandemi saja banyak masyarakat yang masih berkerumun bebas. Lihat saja saat mudik lebaran atau saat dibukanya mal, tempat wisata dan lain-lain. Apakah ada jaminan bahwa semua daya tersebut bisa diikuti oleh manusia sebagai objek utamanya? Silakan dijawab, Ibu. Betul kata Mas Anton ya, saya sebagai pimpinan di sini ya intinya mengarahkan kepada semua pegawai tadi sadar dari diri sendiri. Jadi kita nggak akan bisa selalu diingatkan, selalu tadi pemerintah nggak akan bisa ngejagain. Intinya dari kantor ini sudah menyiapkan protokol kesehatan, mencoba melakukan sosialisasi kembali lagi ke diri masing-masing para pegawainya harus taat seperti itu ya. Tadi saya sampaikan keluar rumah kalau nggak urgent banget, kalau bosen tadi boleh jalan-jalan tapi mungkin kalau bisa jangan turun, jadi dalam kendaraan aja istilahnya setting gitulah, lihat-lihat tengok-tengok boleh tapi ya tadi jangan turun dari kendaraan tapi tetap di kendaraan kita, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi betul kata Mas Anton, memang dari diri pegawai masing-masing gitu, seperti itu. Tidak bisa kita ya, mungkin kita sesama kawan bisa saling mengingatkan ya, mungkin saling menegur, pimpinan juga minta tolong saling mengingatkan, pimpinan masing-masing mengingatkan ke anak buahnya
Jangan sampai di kantor sendiri menggerumun gitu kan. Terus foto-foto selfie, saya lihat ini kok masih ya orang suka foto-foto selfie rame-rame nempel-nempel kan gitu kan. Kalau bisa janganlah, kita setiap kegiatan sadar dari diri kita sendiri. Sekali-sekali kelupaan boleh, tapi jangan sering-sering, seperti itu sih jawabannya. Terima kasih Ibu. Oke, kita akhiri dulu sesi tanya jawabnya. Sekarang mungkin ada pertanyaan nih dari Dr. Yesi selaku narasumber kepada para audiens. Boleh Dr. Yesi? Enggak Pak, enggak handphone Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa giveaway maksudnya, ya. Jadi ini sebenarnya kenapa diadakan seperti ini, supaya saya mau tahu ini seberapa paham Bapak Ibu sekalian terhadap materi atau paparan yang sudah kami jelaskan. Jadi ada timbal balik, jangan hanya satu arah, jadi dua arah lebih baik. Jadi paham atau tidak audiensnya. Oke, yang pertama adalah pada media apa coronavirus bertahan paling lama? Ada yang bisa menjawab? Iya. Oke, Pak Asep, Iya Pak. dipersilakan. Pak Asep. Pak Asep. Saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti tadi. Cuma ya sering membaca di literasi. Jadi yang paling lama ya di di logam. Atau kalau yang medianya logam. Kemudian yang ya di tubuh manusia yang dia kan cocok untuk misalnya kayak telapak tangan dan sebagainya, sehingga kita ya itu dia harus selalu cuci tangan, karena kalau tidak ya bisa menularkan ke orang lain. Itu saja, terima kasih. Media yang paling sering kalau kita kerja di area kantor atau ruangan kerja kita Pak, paling lama kira-kira media yang ada di dekat kita di meja kerja kita apa Pak? Yang paling lama ya meja, kursi, komputer. Tapi yang paling sering dipegang kan itu tuh gagang pintu tuh. Tapi kalau yang paling banyak dinya handphone. Oke, handphone. Tadi satu lagi, Mbak Feby. Jadi tadi berdasarkan dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Yesi, yang saya tangkap untuk media yang menjadikan virus COVID-19 itu paling lama bertahan itu kertas, kardus ya dokter ya. Kertas. Kalau yang kita di lingkungan kantor ini lebih sering kita berinteraksi dengan kertas. Ya. Oke, bisa kertas, bisa plastik. Kertas bertahan 4 sampai 5 hari, kemudian plastik 2 sampai 5 hari. Kok dehidrasi Pak? Kenapa? Oke, Pak Asep sama Mbak Feby dapat. Karena ada penjelasan ilmiahnya, jadi diterima Pak. Bukan Pak. Ya, yang nanya nanti Bu, menyusul nanti bisa, maskernya susul. Maaf ya Pak, jangan dilihat dari apa yang ada di dalam. Dapat nanti yang tanya Bapak, Pak Dadang, Pak Bambang, Pak Catra sama Bu Yanti, tenang Bu. Oke, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana proses penularan COVID-19 bisa terjadi, dengan berapa cara? Ada yang bisa? Penularan coronavirus terjadi melalui berapa cara? Ayo, siapa yang hafal? Lah, kok lagi Mbak Feby, jangan yang lainnya.
Mbak Ria? Kalau dari penjelasan tadi, kalau nggak salah ya, dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Itu aja. Iya, rezeki ibu hamil, benar. Oke, giveaway-nya. Kenapa Rara ketawa? Oke, satu lagi. Ada yang bisa menjelaskan mengenai definisi apa itu new normal, Bapak Ibu sekalian? Definisi dari new normal? Menurut kata-kata Bapak Ibu sekalian sendiri, nggak apa-apa dirangkai sendiri. New normal adalah tatanan kehidupan baru untuk memulai aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Benar Pak Saryono, lengkap sekali. Oke. Aduh, Mas. Ya? Ya? Ini dua lagi. Oke. Masih ada dua lagi kata Ibu Elia. Oke. Ada yang ingat tentang isi dari tas new normal apa aja? Isi tas new normal apa aja? Isi tas yang harus dibawa pada saat new normal adalah pertama tisu basah, hand sanitizer, masker cadangan, alat makan pribadi, dompet, alat ibadah pribadi, botol minum yang ada airnya, kemudian vitamin. Ya. Benar semuanya? Oke. Jangan Bu. Oke. Mas Chandra dari tadi kayaknya berisik banget Mas Chandra. Mau ditanya apa Mas Chandra? Berisik banget tadi. Pertanyaannya mau ditanyain apa? Ya bisa jawab nggak kalau ditanya? Insya Allah. Aku ketawa. Mudah aja. Tadi udah ditanya sama Pak Bambang. Coronavirus bisa bertahan berapa jam di udara? 3 jam. Benar. Ya benar 3 jam. Minta difoto lagi. Oke, ya nanti bagi yang tadi Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya juga akan mendapatkan giveaway. Jangan dilihat dari isinya Pak, yang pasti itu adalah salah satu dua perlengkapan yang harus ada di tas new normal. Bukan handphone, bukan gadget yang lain ya Pak. Ya, Pak, masker dan hand sanitizer. Ya baiklah, terima kasih Dokter Yesi. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Wildan. Mas Wildan, waktu dan tempatnya disilahkan.
Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menutup acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon keriduannya atas apa yang telah kita lakukan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barakah dan ridho-Mu dalam acara ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini sangatlah besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama dalam menambah pengetahuan dan kewaspadaan kami dalam menghadapi wabah yang terjadi pada bangsa, negara, dan bumi ini. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu serta perlindungan-Mu kepada kami semua, agar kami terjaga dalam menjalankan kegiatan kami sehari-hari, karena hanya kepadamu lah kami berserah diri. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat memberikan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami dalam menghadapi cobaan dan ujian-Mu. Semoga kami semua dapat mengambil hikmah di balik ujian-Mu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, maka perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi new normal di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berucap dan atau berperilaku. Marilah kita menglafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya